Oke, selamat malam. Karena banyak yang tanya, minta review akuariumnya, boleh nih. Kali ini kita akan kupas mengenai akuarium. Sebenarnya sederhana aja sih. Ini sebetulnya sudah mengalami berapa kali perubahan ya dari awal. Awal sebetulnya konsep akuarium ini mau dibuat sebagai what we call it, apa namanya, aquascape. Cuma karena mungkin salah pemilihan ikan dulu. Pertama kita taruh ikan koki, ikan neon, ikan segala macam lah, dari mulai blue electric. Cuman yang salah adalah menggabungkan mereka dengan spesies predator, jadi pemakan ikan lagi. Nah akhirnya satu persatu dari sekian ratus ikan yang tersisa hanya tinggal segini, nggak lebih dari 7. Sebagian lagi yang cepat besar itu kita buang-buangin juga karena terlalu besar untuk di akuarium kita. Nah konsep aquascape ini sebetulnya sederhana. Kita hanya perlu siapkan beberapa materialnya. Yang paling dasar sih sebetulnya adanya underwater gravel filter. Jadi si filter air ini kita taruh di bawah. Nah, kalau kita lihat di sini ada pasir. Ini namanya pasir Malang. Jadi di bawahnya ada semacam sumur yang tertutup oleh pasir ini. Nah, di atasnya itu yang nempel ke pasir kita kasih semacam busa ya, atau kapas. Jadi dia tersaring hingga air yang tertekan masuk ke dalam pasir itu sudah tersaring oleh pasir dan busa. Nah, air yang ada di bawah permukaan ini nanti ditarik lagi kembali oleh yang namanya pompa. Nah, kalau kita lihat ada keluar air dari atas itu adalah hasil dari underwater gravel tadi. Jadi dibantu juga oleh apa namanya ini, gelembung atau aerator supaya menghilangkan atau membantu pernapasan untuk ikan-ikan ini. Nah, air yang kembali dari arah pompa itu menghasilkan butiran-butiran oksigen yang terlihat putih-putih seperti kotor ya, tapi padahal sebetulnya itu gelembung udara. Nah, untuk pembuatan aquascape sendiri, karena ini pohon-pohonnya sudah habis, sebetulnya hanya tinggal sisa-sisa. Papa lagi nge-review akuarium. Papa denger apa sih? Enggak denger apa-apa. Ini terdiri dari beberapa macam material. Selain ada pasir Malang, kita juga sebelumnya ditaruh dulu yang namanya bakteri ya, bakteri untuk apa namanya, kesuburan tanah dulu dan pembersih air. Nah, bakteri itu berbentuk serbuk dalam satu saset, kita tuangkan ke dalam di bawah tanah atau di bawah pasir Malang yang akan kita taburkan. Dan kita juga harus menyiapkan yang disebut dengan rumah bakteri, itu berbentuk batu atau yang produksi pabrikan itu ada berbentuk semacam kerikil-kerikil yang dibuat. Nah, nanti setelah itu baru kita tutup dengan pasir Malang secukupnya. Nah, itu juga bisa divariasikan, apakah mau dikasih semacam sungai dengan warna pasir putih atau pasir silika, ataupun juga bisa dibikin semacam air terjun. Nah, kalau saya sih ngambil ide hutan-hutan tropis lah ya. Jadi dulunya itu saya ambil batu-batuan purba seperti batu fosil, kemudian batu bekas batu lava atau lava rock, kemudian batu-batu yang memang sudah berumur tua. Kemudian dibantu juga sama kayu-kayu. Kayu-kayu ini bukan kayu biasa, ini kayu-kayu yang sudah tua umurnya dan memang diperuntukkan untuk aquascape ya, supaya dia bisa tenggelam seperti ini.
Nah, ini perlu waktu juga untuk bisa tenggelam seperti ini. Nah, jadi kita bisa pasang hiasan seperti ini. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, popanya saya taruh di ujung sini. Nanti dia ke atas dan keluar dari atas situ. Saya kasih tutup supaya tidak terlihat prosesnya. Jadi kita hanya lihat outputnya saja. Demikian. Nah, sekarang yang ikan yang tersisa yang menghuni akuarium saya hanya tinggal lohan. Nah, ini juga jadi pertanyaan, kenapa lohan dicampur? Sebenarnya selama mereka tumbuh bersama, dulu juga lohan itu sebesar ikan ini, apa namanya, si lemon ini nih. Sama besarnya seperti itu, tapi karena dia lahap, akhirnya dia menyusul. Dia dari bulan November tahun 2020 sampai hari ini udah sebesar ini. Nah, dia ditemani juga sama betinanya. Dan saya juga punya ini lohan kampak sih, kata yang jual dulu. Nah, ini juga paling jadi sparring partnernya si lohan yang satu ini yang berjenis cencu ini. Nah, dia udah mulai keluar warna merahnya, kemudian mutiaranya juga udah di mana-mana ya, udah hampir satu badan. Ya lumayan lah buat pengusir stres di saat pandemi seperti ini. Nah, untuk jenis-jenis ikan cicil ini jadi mereka mau nggak mau hidup bersama. Nah, kita cuman tidak bisa kasih ikan-ikan yang lemah ya, karena bisa jadi santapan mereka. Demikian. Untuk pencahayaan saya gunakan lampu tabung 2 warna yang anti air, putih dan biru. Itu juga udah cukup silau ya, cukup menerangi akuarium yang ada. Ini cukup eksotik kalau kita matiin lampu seperti ini. Jadi kita ada di ruangan yang punya hiasan seperti ini, cukup menenangkan. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. See you, bye.